Terminal Ancol, sore itu, penuh sesak dengan deru bas yang keluar masuk, pedagang asongan yang berteriak menjajakan dagangannya, dan penumpang yang berdesakan mencari tempat. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada suasana mencekam yang selalu menyelimuti. Semua mata waspada, semua langkah hati-hati. Sebab, di tempat ini, satu nama menggenggam ketakutan orang banyak, Asep. Asep bukan sekadar preman biasa. Tubuhnya tinggi besar, penuh tato ular dan belati yang merambat hingga ke lehernya. Tatapannya tajam, seperti mata predator yang siap menerkam mangsanya. Setiap kali ia muncul di tengah terminal, keramaian mendadak hening. Pedagang menunduk, sopir pura-pura sibuk, penumpang mempercepat langkah. Semua tahu, Asep bisa menagih uang keamanan, kapan saja, dan menolak berarti siap dihajar sampai babak belur. Hari itu, Asep berjalan diiringi 6 anak buahnya. Langkah-langkah mereka berat, seperti derap sepatu pasukan yang hendak menaklukkan medan perang. Ia menghampiri deretan pedagang kaki lima. Mana setorannya? Suaranya parau, tapi tajam menusuk. Seorang penjual rokok gemetar menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Asep menghitungnya sekilas, lalu tersenyum miring. Nah, gitu dong, jangan bikin gua marah. Tak jauh dari situ, seorang sopir bas mencoba pura-pura tidur di dalam kendaraannya, berharap Asep tak mendekat. Namun apalah daya, anak buah Asep mengetuk kaca keras-keras. Hei, jangan pura-pura bego, setoran lu mana? Sopir itu terpaksa merogoh saku celana, menyerahkan uang yang seharusnya untuk makan keluarganya. Wajahnya murung, tapi tak ada keberanian untuk melawan. Teror Asep semakin menjadi. Beberapa pemuda yang baru saja tiba dari luar kota nekat menolak memberi uang. Mereka pikir, preman terminal hanya gertak sambal. Namun sebelum sempat melangkah pergi, Asep menamparkan salah satu dari mereka hingga tersungkur. Ini terminal gua, semua yang masuk ke sini harus bayar pajak. Teriaknya lantang, membuat suasana terminal kian mencekam. Teriakan itu menjadi peringatan bagi semua. Tak ada lagi yang berani menantang. Suara tangisan bocah kecil yang ketakutan membuat suasana makin dramatis. Sang ibu bergegas menenangkan anaknya, lalu menyeretnya pergi menjauh dari kerumunan. Terminal, yang seharusnya jadi tempat orang berangkat mencari rezeki, kini terasa seperti sarang serigala. Di tengah keganasan itu, ada satu sosok yang tidak ikut panik. Seorang pria parubaya dengan wajah tenang, duduk di pos kecil di samping gerbang terminal. Rambutnya mulai memutih, bajunya sederhana, hanya kemeja usang yang kusam dimakan waktu. Tangannya sibuk menyusun kertas karcis bas, seakan hiruk-pikuk dan ancaman Asep tak ada artinya. Namanya Sukem, namun bagi Asep, hari itu berbeda. Uang setoran terasa kurang, ia merasa ada yang belum tunduk padanya. Pandangannya menyapu seluruh terminal, hingga akhirnya terhenti pada sosok Sukem. Pria tua itu tampak cuek, tak menoleh, tak memberi salam, apalagi memberi uang. Hatinya langsung panas. Dengan langkah berat penuh amarah, Asep menuju ke pos kecil itu. Ia tak tahu bahwa langkahnya itu akan menjadi awal dari sebuah badai besar di terminal Ancol. Langkah Asep berhenti di depan pos kecil itu. Suara gesekan sandal jepit Sukem yang sedang beranjak menata tumpukan karcis terdengar begitu kontras dengan hentakan sepatu keras para preman. Pria tua itu sama sekali tak mengangkat kepala, seolah kehadiran Asep hanyalah angin lalu. Heh, orang tua, lu pikir gua nggak lihat? Dari tadi lu duduk enak, nggak setor sepeser pun, ujar Asep dengan nada dingin bercampur ancaman. Anak buah Asep ikut tertawa kecil, menikmati situasi. Bos, orang tua ini sok banget. Dari tadi diem aja, kayak nggak nganggap kita ada, kata salah satu dari mereka sambil meludah ke tanah. Sorot mata mereka tajam, siap melumat Sukem kapan saja, tapi pria parubaya itu masih tenang, matanya hanya fokus pada lembaran karcis yang ia susun dengan telaten. Ketenangan itu membuat Asep makin tersinggung. Ia merasa diremehkan, padahal selama ini semua orang di terminal gemetar jika mendengar namanya. Lu tahu nggak gua siapa? Teriak Asep, suaranya bergemuruh hingga membuat beberapa penumpang terlonjak ketakutan. Gua Asep, kepala geng terminal ini. Lu duduk di sini, lu hirup udara sini, semua harus bayar ke gua. Beberapa orang tua yang sedang menunggu bas menunduk dalam-dalam, pura-pura tak melihat. Mereka tahu, Asep bukan hanya preman pemalak. Julukannya, Algojo Jalanan, bukan tanpa sebab. Konon,
Ia pernah menusuk lawannya di depan keramaian hanya karena urusan uang receh. Bagi Asep, kekerasan adalah bahasa kekuasaan, dan darah adalah tanda kepatuhan. Tapi Sugeng tetap saja berbeda. Bukannya takut, ia justru menarik napas panjang lalu bersandar di kursinya. Aku hanya penjaga karcis, nak. Nggak ada yang perlu kau ambil dariku, ucapnya datar, tanpa menoleh, tanpa sedikit pun nada gentar. Kalimat sederhana itu membuat Asep mendengus keras. Berani-beraninya lu ngomong gitu sama gua. Tangan Asep terangkat, lalu dengan sekali hentakan, ia menamparkan Sugeng keras hingga kertas-kertas karcis itu beterbangan ke udara. Orang-orang yang melihat menutup mulut, ngeri. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani melerai. Terminal yang riuh mendadak hening seperti kuburan. Tapi yang terjadi setelahnya membuat suasana makin aneh. Sugeng perlahan menoleh, menatap Asep dengan sorot mata yang dalam, dingin, dan penuh rahasia. Sekilas, ada aura mengerikan di balik ketenangannya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Asep merasa dadanya berat, meski ia tak mau menunjukkannya di depan anak buahnya. Mata tua itu, bisik salah satu penumpang dengan wajah pucat. Dan sejak detik itu, sebuah benih pertarungan tak kasat mata mulai tumbuh. Asep, si algojo jalanan yang selama ini dianggap tak terkalahkan, baru saja menamparkan orang yang bukan sekadar penjaga karcis biasa. Sebuah badai besar perlahan mulai menggulung dari balik ketenangan Sugeng. Terminal Ancol belum tahu, legenda lama sebentar lagi akan bangkit kembali. Setelah tamparan itu, suasana terminal berubah mencekam. Kertas-kertas karcis beterbangan terbawa angin, jatuh di bawah kaki penumpang yang tak berani bergerak. Asep berdiri dengan dada membusung, puas dengan perlakuannya. Biar lu tahu tempat lu, orang tua. Di sini cuma ada satu raja, dan itu gua. Suaranya menggema, seakan ingin menegaskan bahwa tak ada ruang bagi perlawanan. Namun Sugeng tetap duduk tegak. Pipinya memerah akibat tamparan, tapi sorot matanya sama sekali tak menunjukkan takut. Ia perlahan merapikan kertas karcis yang tersisa, tangannya tenang meski situasi penuh ancaman. Pemandangan itu justru membuat orang-orang di sekitar semakin heran. Biasanya, siapapun yang disentuh Asep pasti minta ampun atau kabur ketakutan. Sugeng berbeda. Orang tua keras kepala, gumam salah satu anak buah Asep, separuh kagum, separuh heran. Asep meliriknya tajam, lalu kembali menunduk ke wajah Sugeng. Lu pikir diam lu itu bikin gua kagum? Salah, itu malah bikin gua tambah muak, katanya, suaranya rendah tapi penuh kemarahan. Seorang pedagang lontong sayur yang melihat kejadian itu mendekat ke seorang kawan lamanya, berbisik takut-takut. Itu Sugeng, bukannya dulu dia pernah. Kalimatnya menggantung, tak berani dilanjutkan. Tapi wajahnya jelas menyiratkan ketakutan yang lain, bukan ketakutan biasa kepada preman. Ada sesuatu dari Sugeng yang membuatnya berbeda. Bagi sebagian orang muda di terminal, Sugeng hanyalah pria parubaya yang nasibnya terjebak jadi penjaga karcis. Penampilannya sederhana, tanpa tanda-tanda kekuatan. Tapi bagi mereka yang lebih tua, ada bayangan samar. Tentang masa lalu, nama Sugeng bukan nama asing. Ia adalah sosok yang pernah hilang dari dunia keras terminal bertahun-tahun lalu. Sugeng menoleh perlahan ke arah Asep, kali ini bibirnya melengkung tipis. Senyum kecil, tapi justru membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Nak, jangan pikir semua orang bisa kau injak sesukamu. Ada kalanya singa tidur pun akan bangun, ucapnya lirih, tapi suaranya terdengar jelas di telinga setiap orang. Kata-kata itu menusuk, membuat Asep mendadak bungkam sejenak. Ketegangan kian menebal, orang-orang mulai saling pandang, sebagian memilih mundur menjauh dari pos kecil itu, seakan mereka tahu sesuatu akan segera terjadi. Anak-anak kecil ditarik ibunya, pedagang buru-buru menutup dagangan. Suasana terminal yang tadi riuh mendadak sunyi, seperti menunggu letusan besar. Dan di tengah diam yang menyesakkan itu, Asep justru meledak dalam amarah. Gua nggak peduli siapa lu dulu, orang tua. Di sini sekarang, lu cuma penjaga karcis bas. Kalau nggak mau setor, gua pastikan lu nyesel lahir ke dunia. Teriaknya, tapi tanpa ia sadari, ucapannya barusan telah menginjak bara lama yang tersembunyi dalam diri Sugeng. Bara yang siap menyulut kembali api legenda bernama Kobra Buntung. Asep mendekat lebih rapat, wajahnya hanya sejengkal dari Sugeng. Napasnya kasar, penuh amarah yang membara. Tangannya terulur, meraih kerah kemeja lusuh Sugeng, lalu menariknya kasar hingga pria tua itu sedikit terangkat dari kursinya.
Lu kira gua bercanda? Raungnya, membuat jantung orang-orang di sekitar berdetak lebih cepat. Semua menahan napas, takut melihat apa yang akan terjadi. Namun Sukam tidak melawan. Ia hanya membiarkan tubuhnya ditarik, matanya tetap menatap dingin ke arah Asep. Tatapan itu bukan tatapan orang kalah, melainkan tatapan seseorang yang sudah terlalu lama mengenal dunia kekerasan. Nak, ucap Sukam pelan, jangan salah langkah. Kau pikir aku orang yang bisa kau peras, tapi sesungguhnya kau sedang menusuk sarang ular. Kata-kata itu membuat beberapa orang tua yang mendengar spontan menutup mulut, ngeri. Anak buah Asep menyoraki, mencoba menutupi kegelisahan yang tiba-tiba merayap. Hajar aja, bos, biar dia kapok. Orang tua ini udah kelewatan. Seru salah satunya. Asep semakin yakin bahwa ia harus menegakkan wibawanya. Tak mungkin ia membiarkan pria tua lusuh ini meremehkannya di depan semua orang. Dengan brutal, Asep mendorong Sukam hingga kursi reyotnya terjungkal. Karcis-karcis kembali beterbangan, seakan menjadi saksi bisu penghinaan itu. Penonton yang melihat hanya bisa menunduk, sebagian menutup mata. Mereka tahu, jika Sukam melawan, darah bisa saja tumpah di terminal itu. Sukam perlahan bangkit, menepuk-nepuk debu di bajunya. Wajahnya tetap tenang, seakan apa yang baru saja terjadi hanyalah tiupan angin kecil. Tapi bagi mereka yang memperhatikan dengan saksama, ada sesuatu yang berubah. Tatapan Sukam kini tidak lagi sekadar dingin. Ada kilatan tajam, aura mengancam yang membuat udara di sekitar seakan menegang. Seorang lelaki tua yang duduk di bangku jauh berbisik dengan suara serak, "Astaga, Asep salah sasaran. Itu Sukam, bukan orang biasa." Bisikan itu cepat menyebar, membuat kerumunan semakin gelisah. Beberapa penumpang buru-buru menjauh, menyadari bahwa badai sesungguhnya akan segera pecah. Asep, buta oleh kesombongan, tak peduli pada tanda-tanda itu. Gua kasih lu pilihan terakhir, orang tua. Bayar sekarang, atau gua pastikan lu nggak bakal bisa jalan pulang malam ini. Ia meraih bahunya lagi, siap mengangkat tinju. Anak buahnya bersorak, tak sadar bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar adu mulut biasa. Dan pada saat itu juga, Sukam menegakkan tubuhnya sepenuhnya. Dengan suara tenang tapi menggetarkan hati, ia berkata, "Baiklah, nak. Kalau memang itu maumu, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang berhak berkuasa di terminal ini." Kata-kata itu membuat darah semua orang yang mendengarnya berdesir. Sebab bagi mereka yang masih mengingat nama Kobra Buntung, kalimat itu bagaikan gong perang yang baru saja dibunyikan. Suasana terminal yang tadinya gaduh kini berubah menjadi kuburan sunyi. Semua mata tertuju pada Sukam dan Asep. Ketegangan memuncak ketika Asep, yang dipenuhi amarah dan gengsi, melayangkan tamparan keras ke wajah Sukam. Suaranya menggema, begitu nyaring hingga membuat beberapa penumpang berteriak kecil. Kertas karcis kembali berhamburan, seperti daun-daun kering diterpa badai. Tapi sesuatu yang tak biasa terjadi. Sukam tidak jatuh, tidak juga meringis. Ia tetap berdiri tegak, hanya menoleh perlahan, menatap Asep dengan mata yang kini bagaikan bilah pisau. Tatapan itu menusuk dalam, membuat dada Asep terasa sesak sekejap, meski ia buru-buru menepis perasaan aneh itu. Anak buahnya terdiam sejenak, tidak lagi tertawa seperti sebelumnya. Kerumunan mulai bergemuruh dengan bisikan. "Itu Sukam, dia masih hidup," bisik seorang lelaki tua yang wajahnya pucat pasi. "Kobra Buntung, jangan bilang dia masih punya tenaga itu," sambung yang lain dengan suara gemetar. Bisikan-bisikan itu menebar seperti angin, dan semakin banyak orang yang mulai paham bahwa Asep baru saja menyentuh api yang seharusnya dibiarkan padam. Asep berusaha menjaga wibawanya. Ia mengangkat tangannya lagi, hendak memukul untuk kedua kalinya. "Lu kira tatapan lu bisa nakutin gua?" teriaknya, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai merayap. Tapi sebelum tangannya sempat mendarat, Sukam menahan pergelangan Asep dengan satu gerakan cepat. Tepat, kuat, dan tak terbantahkan. Hening. Semua orang terperangah melihatnya. Bagaimana mungkin pria tua lusuh itu bisa menghentikan tangan besar Asep dengan mudah? Bahkan genggaman Sukam membuat urat di tangan Asep menonjol, wajahnya memerah menahan sakit. Anak buahnya terbelalak, sebagian melangkah mundur. Mereka baru sadar, lawan bos mereka bukan orang sembarangan. Sukam menatap lurus ke mata Asep, suaranya rendah namun menggelegar di telinga siapapun yang mendengarnya. "Aku sudah lama memilih diam, nak. Tapi kalau kau memaksa, jangan salahkan aku jika badai lama kembali menggulung." Kalimat itu sederhana,
tapi membuat udara di terminal semakin berat, seolah langit sendiri menunduk mendengar ancaman itu. Kerumunan penonton semakin riuh dengan ketakutan. Beberapa orang buru-buru lari menjauh, takut terjebak dalam pertarungan. Pedagang menutup gerobaknya, sopir menyalakan mesin bus siap kabur, bahkan para preman kecil yang biasanya berani menggertak pun memilih bersembunyi. Semua tahu, sesuatu yang besar akan segera meledak. Dan di tengah ketegangan itu, Asep meraung keras, berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Sugeng. "Lepasin gua, bangsat tua!" teriaknya. Namun justru pada detik itulah semua orang sadar, bukan Asep yang sedang memegang kendali, melainkan Sugeng. Sang penjaga karcis, ternyata bukan siapa-siapa selain bayangan hidup dari legenda kelam yang pernah menguasai jalanan Jakarta, Kobra Buntung. Genggaman Sugeng pada tangan Asep membuat semua orang tercekat. Sosok yang tadinya hanya dianggap penjaga karcis lusuh, kini menampakkan sisi lain yang tak pernah mereka bayangkan. Beberapa penonton yang lebih tua mulai bergetar, mata mereka terbelalak seolah melihat hantu dari masa lalu. "Ya Allah, itu benar-benar dia, Sugeng, si Kobra Buntung," desis seorang sopir tua dengan suara tercekat. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah kerumunan. Nama itu bergaung, menyebar cepat dari mulut ke mulut, membuat terminal yang tadinya hening kini dipenuhi bisikan penuh ngeri. Anak buah Asep tampak kebingungan. Mereka masih muda, sebagian besar belum pernah mendengar nama itu. "Kobra? Apa? Maksudnya apaan, bos?" tanya salah satunya. Tapi wajah pucat orang-orang tua di terminal cukup menjelaskan segalanya. Ini bukan sekadar nama geng jalanan biasa, ini legenda kelam yang pernah menguasai Jakarta. Flashback samar terlintas di kepala beberapa orang tua yang masih mengingat. 20 tahun lalu, geng Kobra Buntung dikenal sebagai kelompok paling ganas. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah penguasa bayangan pelabuhan, terminal, dan pasar gelap. Dan pemimpin mereka, Sugeng, seorang pria yang dikenal tak terkalahkan, licin seperti ular, cepat seperti kilat, dan tanpa ampun pada musuh. Cerita-cerita lama mulai bermunculan dalam bisikan. "Aku masih ingat, dulu dia pernah melumpuhkan 3 geng sekaligus dalam satu malam. Dan namanya disebut-sebut dalam perang pelabuhan yang bikin polisi sendiri takut turun tangan. Kobra Buntung, kenapa dia bisa ada di sini, duduk jadi penjaga karcis?" Pertanyaan itu bergema, menambah aura misteri. Sementara itu, Asep yang tadinya penuh percaya diri kini merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tak ingin menunjukkan ketakutan di depan anak buahnya, tapi tatapan mata Sugeng membuat lututnya bergetar tanpa ia sadari. Ada kekuatan tak kasat mata dalam diri pria tua itu, sesuatu yang berbeda dari semua lawan yang pernah ia hadapi. Sugeng melepaskan tangan Asep perlahan, lalu membungkuk mengambil kertas karcis yang jatuh. Gerakannya sederhana, tapi justru membuat semua orang semakin tegang. "Aku hanya ingin hidup tenang, nak," katanya lirih namun penuh wibawa. "Tapi kalau ada yang memaksa, jangan salahkan aku kalau Kobra Buntung kembali menunjukkan taringnya." Terminal Ancol kini tidak lagi sama. Semua orang menyadari satu hal, Asep baru saja salah besar. Ia bukan hanya menamparkan penjaga karcis biasa. Ia sudah membangunkan seekor ular kobra yang tidur panjang, dan sekali ular itu bangkit, racunnya bisa menghancurkan segalanya. Bisikan tentang nama Kobra Buntung semakin keras di antara kerumunan. Para sopir tua, pedagang lama, bahkan tukang parkir yang sudah puluhan tahun di terminal, wajahnya mendadak pucat pasi. Mereka tahu betul sejarah kelam geng itu. "Kobra Buntung, kelompok yang bikin Jakarta Timur dulu jadi neraka," ujar seorang bapak tua dengan suara bergetar. 20 tahun lalu, geng Kobra Buntung adalah legenda kegelapan. Mereka tidak hanya memalak, tapi juga menguasai jalur distribusi barang ilegal, judi gelap, hingga pelabuhan. Namanya, Buntung, bukan tanpa alasan. Setiap musuh yang berani melawan, entah kehilangan nyawa, atau pulang dengan tubuh cacat seumur hidup. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah bayangan maut di jalanan. Dan Sugeng, orang yang kini berdiri tenang sebagai penjaga karcis lusuh, adalah otak sekaligus penggerak utamanya. Ia dikenal dengan sebutan Kobra karena gerakannya cepat, mematikan, dan selalu menyerang titik lemah musuh. Katanya, sekali ia mengunci lawan, tak ada yang bisa lolos hidup-hidup. Cerita-cerita itu dulu begitu melegenda. "Aku masih ingat, dulu ada geng serigala hitam yang coba rebut pelabuhan," kata seorang pedagang tua. "Dalam semalam, Sugeng dan anak buahnya melumat abis mereka.
Puluhan orang tumbang, dan sejak saat itu tak ada lagi yang berani melawan. Kalimat itu membuat wajah-wajah muda di terminal bergidik ngeri. Namun ada satu hal yang membuat semua orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin Sukem, sang legenda jalanan, bisa berakhir jadi penjaga karcis sederhana? Mengapa ia menghilang begitu lama dari dunia yang dulu ia kuasai? Misteri itu menggantung, membuat sosok Sukem semakin menyeramkan. Asep, yang kini mendengar semua cerita dari mulut ke mulut, mulai kehilangan pijakan. Wajahnya tegang, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. Cuma cerita lama, orang tua ini udah karatan. Katanya dengan suara lantang, meski nada bicaranya terdengar lebih seperti pembelaan diri ketimbang ancaman. Sukem mendengar ejekan itu, lalu tertawa kecil. Tawa pendek, tapi syarat makna. Aku memilih menghilang karena bosan dengan darah, nak. Tapi bukan berarti aku lupa siapa aku dulu. Ia melangkah maju perlahan, setiap langkahnya membuat orang-orang yang menonton menelan ludah. Ada aura mengerikan yang kembali hidup di tubuhnya, aura seorang penguasa jalanan. Dan saat itu, semua orang di terminal sadar, badai masa lalu sedang bangkit kembali. Geng Kobra Buntung yang selama ini hanya jadi cerita legenda, kini hadir nyata lewat sosok Sukem. Dan Asep, kepala geng preman terminal Ancol, baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menantang ular tua yang kembali mengangkat kepalanya. Terminal Ancol masih bergemuruh oleh bisikan nama Kobra Buntung. Beberapa orang bahkan sudah memilih mundur, takut melihat apa yang akan terjadi. Namun Asep berdiri tegak, meski dalam hatinya muncul kegelisahan yang tak ia kenal sebelumnya. Ia tidak mau menunjukkan kelemahan di depan anak buahnya. Harga dirinya sebagai kepala geng terminal dipertaruhkan. Cukup sudah omong kosong ini. Teriak Asep lantang, menepis aura mencekam yang menyelimuti. Orang tua ini cuma hidup dari cerita masa lalu. Sekarang dia bukan siapa-siapa, hanya penjaga karcis kumal. Ucapan itu membuat anak buahnya kembali bersemangat, menyoraki dengan teriakan kasar untuk mendukung bos mereka. Sukem tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru menatap Asep dengan tenang, lalu menyeringai tipis. Kalau kau menganggap aku hanya cerita masa lalu, maka kau boleh mencobanya sendiri. Ayo, nak, buktikan kalau kau benar-benar penguasa terminal ini. Kalimat itu diucapkan datar, namun membuat bulu kuduk penonton berdiri. Asep mengangkat dadanya tinggi, mencoba menelan rasa gentar yang mulai merayap. Ia melepaskan jaket kulitnya, melemparkannya ke tanah. Otot-ototnya yang penuh tato berkilat oleh keringat. Lu kira gua takut? Gua Asep. Semua orang tunduk sama gua. Lu cuma bangkai tua, katanya sambil menunjuk Sukem dengan tangan bergetar samar. Anak buahnya bersorak semakin keras, tapi sorak-sorai itu tak mampu menutupi kegelisahan. Beberapa dari mereka melirik satu sama lain, bingung. Mereka tahu reputasi Asep sebagai preman bengis, tapi cerita-cerita tentang Sukem terdengar jauh lebih kelam, lebih mengerikan. Sukem maju selangkah, lalu mengencangkan ikat pinggang kain lusuhnya. Gerakannya sederhana, tapi penuh wibawa, seperti ritual seorang pendekar tua yang bersiap masuk gelanggang. Kalau kau ingin mencoba, mari kita buat terang siapa sesungguhnya yang berhak berdiri di atas terminal ini, ucapnya pelan. Tapi justru kalimat itu terasa lebih berat daripada teriakan paling keras sekalipun. Orang-orang semakin menjauh, membentuk lingkaran kosong di sekitar mereka. Terminal yang biasanya ramai kini berubah menjadi arena pertarungan. Suara mesin bas yang meraung pun tak mampu menutupi detak jantung semua orang yang menonton. Mereka tahu, sebentar lagi akan ada benturan dua dunia, arogansi muda melawan legenda tua. Dan di tengah lingkaran itu, Asep menggertakkan giginya, bersiap menyerang. Sementara Sukem berdiri tegak, tubuhnya tenang, matanya tajam menatap lawan. Pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa sejati terminal Ancol akhirnya tak bisa lagi dihindari. Asep melangkah maju dengan penuh amarah. Tangannya terkepal keras, urat-urat di lengannya menonjol. Sorak-sorai anak buahnya makin memekakkan telinga, seakan mereka ingin menelan rasa takut dengan suara. Asep mengayunkan pukulan pertama, secepat kilat, mengarah tepat ke wajah Sukem. Semua orang menahan napas, yakin pukulan itu akan merobohkan pria tua itu. Namun, Sukem bergerak, bukan dengan langkah besar atau tenaga berlebihan, melainkan sebuah gerakan kecil, nyaris tak terlihat. Tubuhnya berputar seperempat lingkaran, dan tangannya hanya menyentuh pergelangan Asep. Sekejap kemudian, tubuh Asep terpental ke samping, jatuh menghantam aspal terminal. Penonton terperangah.
Tidak ada yang menyangka pria tua itu bisa menjatuhkan Asep hanya dengan sekali sentuhan. Asep bangkit dengan wajah merah padam, lebih karena malu daripada sakit. Ia berteriak marah, lalu menyerang lagi dengan rentetan pukulan dan tendangan. Sukam tetap tenang. Setiap serangan hanya melayang di udara atau ditangkis dengan gerakan ringan. Kau terlalu mengandalkan tenaga, nak, ucap Sukam dingin. Tapi tenaga tanpa arah hanyalah buang-buang napas. Anak buah Asep yang tadinya bersorak kini mulai terdiam. Beberapa di antara mereka bahkan menatap Sukam dengan wajah pucat. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, gerakan yang sederhana, tapi mengandung kekuatan mematikan. Sukam bergerak seperti ular kobra yang melayang di tanah, lambat di mata awam, tapi penuh racun bagi musuhnya. Asep tidak menyerah. Dengan teriakan garang, ia melompat dan mencoba menendang Sukam dengan seluruh tenaga. Tapi Sukam hanya merunduk sedikit, lalu menyambar kaki Asep. Dalam sekejap, Asep terjungkal keras ke tanah, napasnya hampir hilang. Sorakan anak buahnya langsung padam, digantikan bisikan panik. Tidak mungkin, itu Asep, bos kita, gumam salah satu preman muda dengan wajah pucat pasi. Dia, benar-benar kobra buntung, tambah yang lain, suaranya bergetar. Nama itu kini bukan lagi sekadar legenda, tapi kenyataan yang hidup di depan mata mereka. Sukam berdiri di tengah lingkaran, napasnya tetap stabil, matanya tajam menatap Asep yang kini terengah-engah. Ia tidak terlihat seperti penjaga karcis lagi. Aura lamanya, sebagai pemimpin geng paling ditakuti, telah kembali sepenuhnya. Terminal Ancol seolah bergetar oleh kehadiran sosok itu. Bangkitlah, Asep, kata Sukam tenang, namun suaranya seperti gelegar petir di telinga semua orang. Kalau kau masih merasa penguasa terminal ini, buktikan dengan darahmu. Malam ini, kobra yang lama akan kembali menunjukkan taringnya. Asep perlahan bangkit, wajahnya dipenuhi amarah bercampur gengsi yang tercabik. Napasnya tersengal, namun matanya masih menyalakan api kebencian. Ia meludahkan darah ke tanah, lalu menatap Sukam dengan tatapan liar. Gua nggak akan kalah sama bangkai tua, teriaknya, lalu menyerbu lagi dengan seluruh tenaga. Kali ini, bukan hanya pukulan, tapi juga serangan brutal khas jalanan, sikut, tendangan, bahkan gigitan jika perlu. Sukam menatapnya tanpa gentar, tubuhnya bergerak lentur, menepis setiap serangan seolah membaca arah gerakan Asep sebelum terjadi. Setiap kali Asep menghantam, Sukam hanya bergeser sedikit, membiarkan lawannya kehilangan keseimbangan. Hingga pada satu momen, Sukam menyambar kera Asep, memutarnya, lalu menghantamkan tubuhnya ke dinding bas yang terparkir. Dentum keras menggema, membuat semua yang menonton merinding. Anak buah Asep yang tadinya berani bersorak kini hanya bisa terpaku. Beberapa mencoba mendekat, tapi tatapan Sukam yang tajam membuat mereka mundur lagi. Ada aura membunuh yang kembali muncul, aura seorang penguasa jalanan yang tidak butuh banyak kata untuk menegaskan dominasinya. Asep meronta, tubuhnya babak belur. Tapi rasa takut dalam dirinya semakin kuat, meski mulutnya terus mengumpat. Lu, bukan manusia, katanya terengah-engah, matanya melebar karena kesakitan dan keterkejutan. Namun Sukam hanya menatapnya dingin. Aku hanya bayangan dari masa lalumu yang tak pernah kau tahu. Dengan sisa tenaga, Asep mencoba lagi, menghunus pisau kecil dari balik pinggangnya. Sorak panik terdengar dari kerumunan. Semua orang tahu, ini bukan lagi sekadar adu gengsi, ini sudah menjadi duel hidup dan mati. Pisau berkilat di bawah lampu terminal, mengarah langsung ke dada Sukam. Namun Sukam tidak mundur, ia menangkis dengan cepat, lengannya melilit pergelangan Asep. Sekejap kemudian, pisau itu terlepas dan berputar di udara, jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Dalam satu gerakan mengalir, Sukam menghantam dada Asep dengan siku, membuat sang kepala geng terkapar ke tanah, terengah-engah menahan sakit. Kerumunan terdiam. Detik itu juga, semua orang tahu, pertempuran sudah tidak seimbang. Sukam bukan sekadar menang, ia mendominasi. Sosok penjaga karcis itu telah lenyap, berganti dengan legenda yang dulu pernah menguasai jalanan. Dan malam itu, terminal Ancol menyaksikan kebangkitan kembali kobra buntung. Sukam berdiri tegak, menatap Asep yang merangkak di tanah. Kau pikir dunia ini milikmu, nak? Kau salah besar. Dunia jalanan hanya tunduk pada satu hal, kekuatan sejati. Suaranya berat, penuh wibawa, membuat semua orang menundukkan kepala. Tidak ada lagi yang berani bersuara, bahkan anak buah Asep sekalipun. Asep terhuyung,
Tubuhnya penuh luka dan darah segar menetes dari sudut bibirnya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya bergetar hebat. Sorot matanya yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Di hadapan Sukem, yang berdiri tegak dengan napas stabil, Asep merasa dirinya seperti anak kecil melawan raksasa. Bangkit, Asep, suara Sukem menggema, dalam dan berwibawa. Kalau kau masih mau disebut raja di terminal ini, jangan menyeret nama itu dengan ketakutanmu. Kalimat itu menghantam Asep lebih keras dari pukulan manapun. Gengsinya sebagai kepala geng dipertaruhkan, tapi hatinya tahu, ia tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan pria tua di hadapannya. Anak buah Asep mulai gelisah. Mereka saling berbisik, wajah-wajah yang biasanya penuh keberanian kini pucat pasi. Bos kita, kalah, bisik salah satu dengan nada tak percaya. Beberapa dari mereka bahkan mundur perlahan, takut ikut terseret ke dalam murka Sukem. Aura kobra buntung yang legendaris itu benar-benar membuat mereka lumpuh oleh rasa ngeri. Asep menatap ke sekeliling, melihat anak buahnya yang tak lagi yakin padanya. Itu membuat dadanya semakin sesak. Bagaimana mungkin ia, Asep yang selama ini ditakuti, kini dipandang lemah di depan semua orang. Harga dirinya hancur. Dengan putus asa, ia mengambil batu besar dari tanah, berusaha mengayunkannya ke arah Sukem. Namun Sukem menyambutnya dengan gerakan sederhana. Ia menepis tangan Asep, lalu mendorong bahunya keras-keras. Batu itu terlepas, jatuh ke tanah, dan Asep kembali terkapar. Kali ini lebih menyedihkan, tubuhnya terguling di tanah kotor, menimbulkan tawa getir dari beberapa penonton yang tak bisa menahan rasa ironis dari pemandangan itu. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri, nak, kata Sukem dingin. Jalan ini bukan milik orang yang hanya tahu mengancam dan menindas. Jalan ini milik orang yang tahu bagaimana menanggung beban dan melindungi orang kecil. Ucapannya menggema, membuat Asep merasa semakin kecil, seolah seluruh keberadaannya ditelanjangi. Asep terdiam, tangannya gemetar, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Hanya matanya yang basah oleh amarah bercampur ketakutan. Ia sadar, pertarungan ini sudah berakhir. Yang tersisa hanya pilihan, tetap melawan dan mati sia-sia, atau tunduk pada pria tua yang telah membongkar identitasnya di depan semua orang. Kerumunan menunggu dengan tegang, menahan napas. Mereka ingin tahu apa keputusan Asep, preman paling kejam terminal Ancol, yang kini terpojok dan berhadapan dengan legenda jalanan yang bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Asep terduduk lemas, napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Di sekelilingnya, anak buah yang biasanya bersorak lantang kini terdiam, hanya menatap dengan mata penuh keraguan. Mereka menyaksikan dengan jelas bagaimana sang bos yang ditakuti, Asep si kepala preman, tak berdaya di hadapan pria tua yang selama ini mereka anggap remeh. Sukem berdiri di hadapannya, tegap meski berusia parubaya. Tatapannya tajam, tapi bukan sekadar tatapan yang mengintimidasi. Ada wibawa, ada amarah yang terkendali, ada sejarah kelam yang terpatri. Kau sudah kalah, Asep, ucap Sukem dingin. Pertanyaannya sekarang, kau mau mati di sini, atau kau mau tunduk dan belajar arti sesungguhnya menjadi pemimpin? Ucapan itu membuat dada Asep semakin sesak. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Ia memandang ke arah anak buahnya, berharap ada sorakan dukungan. Tapi yang ia temui hanyalah wajah-wajah pucat, tatapan takut, bahkan beberapa di antaranya menunduk, tak berani menatap balik. Saat itu, Asep sadar, ia sendirian. Tangannya meraba tanah, mencari sisa tenaga untuk berdiri. Tapi lututnya tak lagi kuat menopang. Rasa sakit bercampur dengan rasa malu membuat air mata menetes tanpa ia sadari. Ia, Asep yang selama ini dielu-elukan sebagai raja terminal, kini terpojok seperti binatang yang kehilangan taring. Sukem mendekat, menunduk sedikit hingga wajah mereka hanya terpisah sejengkal. Aku pernah ada di posisimu, bisiknya lirih namun menusuk. Dulu aku kira kekuasaan berarti menindas. Tapi semua itu hanya membawa darah dan kehancuran. Jika kau pintar, kau berhenti di sini, sebelum jalan ini menelanmu. Kata-kata itu menusuk hati Asep lebih dalam daripada luka fisiknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Semua kesombongan, semua arogansi, seakan runtuh seketika. Pilihan yang Sukem sodorkan jelas, mati dengan gengsi kosong, atau hidup dengan menelan harga diri. Kerumunan masih menahan napas, menunggu keputusan. Hening yang begitu mencekam menyelimuti terminal. Bahkan deru mesin bas dan teriakan calo seolah lenyap,
memberi ruang pada momen genting ini. Semua mata tertuju pada Asep, menanti apakah ia akan tunduk atau nekat mati melawan. Dan di tengah keheningan itu, suara lirih keluar dari bibir Asep, hampir tak terdengar, aku menyerah, kalimat yang membuat terminal berguncang, bukan oleh sorak-sorai, tapi oleh keterkejutan. Seorang raja jalanan baru saja merendahkan kepalanya di depan legenda lama. Keheningan yang menyesakkan masih menyelimuti terminal Ancol setelah Asep dengan suara bergetar mengucapkan kata-kata menyerahnya. Semua orang terpaku, sulit percaya bahwa Raja Preman yang selama ini ditakuti kini bertekuk lutut di hadapan Sukem, sang legenda jalanan. Namun, dari balik kerumunan, ada sorot mata penuh amarah dan dendam yang tak bisa menerima kenyataan itu. Beberapa anak buah Asep, terutama yang paling muda dan haus darah, menggertakkan giginya. Gak mungkin, bos kita gak bisa tunduk sama kakek tua ini. Bisik salah satunya, wajahnya memerah karena marah. Bagi mereka, tunduk berarti aib. Mereka tidak mau hidup dalam bayang-bayang Sukem, meskipun kenyataan telah menunjukkan betapa mustahilnya melawan pria itu. Ketika malam semakin larut dan sebagian penonton mulai bubar, suasana yang tadinya tenang tiba-tiba bergetar oleh langkah-langkah kaki yang tergesa. 3 orang preman muda menyeruak ke tengah lingkaran, masing-masing menggenggam senjata tumpul, rantai, besi panjang, dan pisau lipat. Mata mereka merah, wajah mereka dipenuhi keberanian nekat. Sukem yang masih berdiri tegap hanya mengangkat alis, tidak terkejut sedikit pun. Jadi masih ada yang belum belajar dari apa yang kalian lihat barusan. Suaranya pelan, namun membuat bulu kuduk berdiri. Asep yang masih terkapar di tanah hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari pengkhianatan anak buahnya sendiri yang justru akan mempermalukan mereka lebih jauh. Tanpa banyak bicara, preman dengan rantai lebih dulu menyerang, mengayunkannya ke arah kepala. Sukem, dalam sekejap, Sukem menangkap rantai itu dengan satu tangan, lalu menarik keras hingga tubuh lawannya terjerembab. Siku Sukem mendarat di wajahnya, membuat darah muncrat dan tubuh itu terkapar tak bergerak. Preman kedua maju dengan besi panjang, menghantam dari samping. Sukem merunduk, menyambar lutut lawan dengan tendangan cepat, membuat tulangnya nyaris patah. Jerit kesakitan menggema, tubuhnya jatuh tersungkur sambil meronta. Tinggal satu orang dengan pisau lipat, yang kini gemetar di tempatnya. Sukem menatapnya tajam. Kalau kau masih punya akal sehat, buang senjata itu dan pergi. Kalau tidak, kau akan bernasib sama. Preman itu menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar menjatuhkan pisaunya ke tanah sebelum lari terbirit-birit meninggalkan arena. Kerumunan yang tadi nyaris bubar kembali menahan napas. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Sukem, sekali lagi, menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya legenda masa lalu, tapi penguasa sejati yang masih menguasai medan. Malam itu, terminal Ancol seakan tunduk dalam-dalam pada bayangan kobra buntung yang bangkit kembali. Setelah keributan singkat itu, suasana terminal kembali senyap. Angin malam berembus membawa aroma bensin dan asap rokok yang menggantung di udara. Sukem berdiri tegak, tubuhnya yang hanya bersandar pada kain lusuh tampak jauh lebih gagah daripada para preman muda yang bersenjata. Matanya menyapu kerumunan, membuat setiap orang menunduk dalam-dalam, tak berani menatap balik. Asep masih terduduk di tanah, tubuhnya lemah, matanya kosong. Semua harga diri yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Ia sendiri tak mampu memahami bagaimana seorang pria tua yang ia pandang remeh bisa menghancurkan seluruh tahtanya hanya dalam satu malam. Namun lebih menyakitkan lagi, anak buahnya kini menatap Sukem, bukan lagi dirinya. Sukem menghela napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan tenang. Kalian pikir jadi preman itu tentang siapa paling bengis, siapa paling kejam. Kalian salah, kekuatan sejati bukan menindas, tapi melindungi. Preman yang hanya tahu memalak, pada akhirnya akan tumbang. Aku sudah melihatnya, aku sudah melewatinya, dan aku sudah membayar mahal untuk kesalahanku. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang mendengar. Bahkan beberapa preman muda yang tadi bersemangat mendukung Asep kini mulai menunduk, merasa malu. Mereka baru sadar, selama ini hidup mereka hanya berputar dalam lingkaran kecil, memalak, mabuk, berkelahi. Tak ada kehormatan di sana, hanya kebodohan. Sukem melangkah perlahan ke arah Asep, menatapnya lama. Kau bisa memilih, nak. Tetap jadi pecundang yang memimpin dengan ketakutan, atau berubah jadi pemimpin yang disegani karena keberanian melindungi. Suara itu terdengar bukan sebagai ancaman, melainkan tantangan,
seolah Sugeng ingin memberikan kesempatan terakhir kepada lawannya. Asep menunduk, air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hina. Bukan karena kalah, tapi karena menyadari bahwa semua yang ia banggakan hanyalah topeng kosong. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Hanya satu kata yang keluar lirih, ajari aku. Kerumunan terperangah. Seorang raja jalanan yang arogan kini meminta bimbingan dari pria tua yang ia hina. Momen itu menggetarkan, seperti menyaksikan seekor ular liar menjatuhkan racunnya untuk pertama kalinya. Sugeng menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau kau siap, maka mulai malam ini, kau akan belajar arti sejati dari menjadi kobra. Sorak-sorai tak terdengar, yang ada hanyalah keheningan penuh rasa hormat. Terminal Ancol malam itu menjadi saksi, bukan hanya kebangkitan legenda, tapi juga lahirnya sebuah warisan baru, bahwa kekuatan tidak selalu lahir dari ketakutan, melainkan dari keberanian untuk berubah. Malam itu, Terminal Ancol seakan berubah. Menjadi panggung sejarah. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, semua mata tertuju pada dua sosok, Sugeng, sang legenda yang bangkit dari bayangan, dan Asep, sang raja jalanan yang kini tunduk, meminta bimbingan. Tak ada lagi sorakan, hanya keheningan penuh takjub. Sugeng berdiri tegap, tangannya menepuk bahu Asep. Gerakan itu sederhana, tapi penuh makna. Mulai malam ini, kau bukan lagi pemimpin yang menindas. Kalau kau ingin jadi penguasa sejati, belajarlah menanggung beban orang kecil. Itu jalan yang lebih berat, tapi satu-satunya jalan yang akan membuatmu dihormati, bukan ditakuti. Asep menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh, bukan karena kalah, melainkan karena beban baru yang kini ia sadari. Anak buahnya yang masih setia hanya bisa menatap dengan campuran rasa malu dan harapan. Mereka paham, masa kejayaan lama Asep telah berakhir. Yang tersisa adalah kesempatan untuk menebus. Kerumunan pelan-pelan berlutut, bukan karena takut, tapi karena hormat. Para sopir, pedagang, tukang parkir, bahkan preman-preman muda, semuanya menunduk di hadapan Sugeng. Malam itu, Terminal Ancol kembali memiliki penguasa sejati. Bukan seorang tiran, melainkan seorang penjaga yang pernah jadi bayangan maut dan kini memilih jadi pelindung. Sugeng menatap wajah-wajah itu satu persatu, lalu berkata dengan suara lantang, dulu aku hidup di jalan ini dengan darah dan kebencian. Kini aku kembali bukan untuk menambah luka, tapi untuk memastikan kalian semua bisa hidup tanpa diperas oleh siapapun. Jika ada yang berani mengulang kebiadaban, maka kobra akan kembali menunjukkan taringnya. Kalimat itu disambut hening penuh ketegangan, lalu berganti dengan tepukan tangan lirih dari seorang sopir tua. Disusul pedagang kaki lima, hingga akhirnya seluruh terminal bergemuruh dengan sorak penuh hormat. Mereka tahu, malam itu bukan sekadar pertarungan geng, melainkan lahirnya era baru di bawah bayangan Sugeng. Asep, dengan kepala tertunduk, berjalan di belakang Sugeng. Ia tahu perannya kini berubah, dari penguasa sombong menjadi murid yang harus belajar. Dan dalam diam, ia bersumpah akan menebus semua dosanya, meski dengan jalan panjang penuh duri. Malam itu, legenda Kobra Buntung resmi kembali, bukan sebagai kutukan jalanan, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Pesan moral dari kisah ini jelas, kekuasaan yang dibangun atas dasar ketakutan hanya berakhir dalam kehancuran, tetapi kekuasaan yang dijalankan dengan keberanian dan tanggung jawab akan melahirkan kehormatan sejati.